maksud Abu Hurairah pernah meriwayatkan hadis, jika anak Adam membaca ayat sajadah lantas ia bersujud, maka setan akan menjauh darinya, menangis sambil berkata, celakalah diri. Anak Adam diperintahkan untuk sujud dan ia patuh sehingga berhak mendapatkan surga. Aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku menolak sehingga aku masuk dalam neraka. Hadis ini sahih dari riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Dan alhamdulillah di mushaf Al-Quran kita sekarang itu ketika ada ayat-ayat sajadah sudah ada tandanya. Biasanya tertulis sajadah. Nah, saya mencontohkan di antara salah ayat yang menunjukkan ayat sajadah, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan saya menganjurkan para jamaah sekalian, konten sujud tilawahnya ini disesuaikan dengan ayat yang merupakan ayat sajadah. Di Al-Quran lama, saya sebutkan Al-Quran lama itu yang edisi lama itu dulu sudah banyak tertulis ayat ini, ayat sajadah ini, doanya ini, ayat ini, doanya ini. Seperti kalimat ini, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Maka tentu kalimat yang kita tunjukkan atau doa dalam sujud tilawah yang juga sesuai dengan teks ayat ini, contohnya subhana rabbiyal a'la, itu juga bagian dari doa sujud tilawah. Kemudian ada ayat lain yang menyatakan begini, dan apabila mereka dibacakan kepadanya Al-Quran, mereka menyombongkan diri. Maka tentu kalimat yang diucapkan dalam doa ini juga yang sesuai dengan teks tersebut. Misalnya, Allahumma la taj'alni minal mutakabbirin waj'alni lisajidin liwajhik. Ya Allah, janganlah jadikan diriku ini golongan orang-orang yang sombong. Jadikanlah diriku ini golongan hamba-hambamu yang bersujud kepadamu. Karena bukan apa pun subhanallah a'la. Itu pun merupakan bagian yang menginclude dari doa sujud tilawah. Dan sujud tilawah ini para jamaah sekalian juga diperintahkan kepada yang mendengar. Seorang suami membaca sujud ayat sajadah, istrinya mbok lagi ngopo wae, ya sujud dengan awal dari takbir Allahu Akbar, diarahkan menghadap kiblat jika memungkinkan, kemudian baca itu selesai. Demikian juga dalam sholat. Dalam sholat imam membaca ayat sajadah, maka imam juga diperintahkan untuk sujud tilawah. Nah, masalahnya ini harus dikomunikasikan kepada para makmum. Nah, kalau nggak paham nanti bahaya. Makanya selama saya mengimami sholat, saya tidak pernah membaca surat Al-Alaq, karena ayat terakhirnya adalah wasjud waqtarib. Maka ketika itu kita baca, kita sangat dianjurkan untuk sujud tilawah. Pernah terjadi peristiwa sudah cukup lama, itu dulu masih IAIN. Peristiwanya saat itu sholat tarawih. Imam itu membaca sujud ayat sajadah. Imamnya sudah betul, imam langsung sujud tilawah. Nah, para makmum yang mengucapkan subhanallah, ya imamnya kan merasa benar, dan itulah perlunya sebenarnya imam itu dimeloni, jangan dingayali. Ketika imam sujud, ya dia sujud. Nanti selesai tadi sujud apa atau enggak, baru bisa diserahkan. Tadi sujud tilawah. Nah, begitu imam sujud tilawah selesai, kan langsung berdiri lagi, kemudian takbir untuk ruku. Waktu itu akhirnya banyak yang batal, karena doa itu imam dikandani orang gelem, padahal yang salah itu makmumnya. Nah, soal imamnya makmumnya ya. Nah, agar aman,
kalau misalnya kita suatu lembaga pendidikan itu bisa untuk disosialisasikan ya, nanti kepada para makmum. Nanti saya akan membaca surat yang di dalamnya ada sujud tilawah. Jadi setelah ini nanti jangan kaget, saya akan sujud tilawah dan kalian akan mengikuti. Nah itu perlunya sosialisasi atau pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat koneksitas antara imam dan makmum. Nah, kalau kita sekalian dalam keadaan membaca Al-Quran tadarus ya itu jangan sampai kita tidak sujud tilawah. Jangan sampai tidak sujud tilawah ketika kita membaca ayat-ayat yang ada kodenya saja. Nah, kalau jangan sudah terbiasa membaca kalimat-kalimat yang sujud tilawah sudah sangat nampak kok di dalamnya nanti ada sujud tilawah itu nampak. Nah, syukur-syukur para jamaah juga membaca tarjamah. Kemudian nanti ada tulisan sajadah. Itu silakan sujud tilawah.